Tuh, udaranya sejuk ya. Jadi udaranya bisa masuk dan mengalir keluar juga. Halo Sobat Galeri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya lagi Satria di channel Galeri Five Homes. Ya, sebelum kita review, kita host tour secara detail rumah bagus ini ya. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Lalu jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar properti, seputar rumah-rumah bagus, rumah-rumah mewah di Jakarta dan sekitarnya. Ya. Oke Sobat Galeri, ini saya sekarang sedang berada di daerah Jagakarsa ya. Nah, Jagakarsa ini jangan lupa masih daerah Jakarta Selatan ya. Tapi di sini kelebihannya suasananya masih asri, sejuk ya. Kemudian strategis juga, cukup strategis. Karena di sini salah satunya adalah dekat dengan beberapa rumah sakit ya. Salah satunya RSUD Jagakarsa. Kemudian kalau ke rumah sakit yang lain, misalnya rumah sakit Fatmawati, itu tidak terlalu jauh, rumah sakit Siloam dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian sekolah pusat pendidikan di sini berbagai sekolah-sekolah yang ternama, yang favorit di sini banyak ya. Untuk akses tol itu ke tol Brigif ya, itu tidak jauh. Kemudian untuk menuju ke area pusat bisnis TBC Matupang pun itu sangat mudah diakses dari sini. Oke ya. Nah, satu lagi mall ya tentu saja ya. Oke Sobat Galeri. Nah, sekarang saya mau review rumah yang keren nih, bagus ya. Rumah baru yang ada di dalam townhouse ya. Rumahnya di dalam townhouse ini totalnya ada 12 unit. Tapi ada beberapa yang sudah terbangun dan beberapa yang belum terbangun ya. Nah, ini rumahnya minimalis ya, bisa dibilang konsepnya milenial ya. Rumahnya unik, keren, dan tentu saja kualitasnya ini bagus ya. Rumahnya ini 3 lantai ya, jadi 3 lantai. Untuk luas tanahnya dulu saya sebutkan spesifikasinya. Luas tanahnya seluas 90 meter persegi. Untuk lebarnya ini kurang lebih 7 meter, lebar 7 meter, ke belakangnya 13 meter persegi. Lalu luas bangunannya untuk rumah 3 lantai ini luasnya adalah 150 meter persegi ya. Oke Sobat Galeri, kita langsung saja ya, kita house tour, kita review secara detail rumah keren ini, rumah bagus ini ya, di daerah Jagakarsa. Oke, yuk kita mulai. Oke Sobat Galeri, kita mulai dari area carport dulu ya. Ini saya sedang berada di atas carport yang lebarnya itu adalah 7 meter ya. Lebarnya 7 meter. Nah, ini carport ini sendiri ini terbuat dari lantainya ya, dari batu alam atau batu andesit. Jadi bagus sekali. Kemudian kasar, bentuknya bagus sekali ya, natural, alami seperti itu. Oh iya, ini carport ini bisa menampung 2 mobil ya Sobat Galeri, bisa menampung 2 mobil ya, cukup panjang nih, kurang lebih sekitar 5 meteran ya. Ini dikasih keran, kemudian nah ini bisa saja ya dikasih pot-pot yang modelnya minimalis juga. Ini karena memang rumah ini tamannya tidak terlalu besar, jadi modelnya adalah taman-taman yang bisa dipindah-pindahkan seperti itu ya. Karena
biar bisa menampung 2 mobil gitu. Nah, ini fasadnya ya. Fasad rumah ini seperti ini, bisa sobat galeri lihat. Ini dikasih conwood ya. Conwood warnanya merah-merah bata. Ini keren, bagus banget ya. Kualitas bagus, tebal. Terus di lantai bawah, paling bawah ini adalah di dalam ini nanti ada garasi, kita akan masuk ke dalam. Kemudian ini di balik saya, di dalamnya ini ada dapur ya, ada wastafel, dan ini tentu saja ada ventilasi atau kaca jendela, 2 jendela yang bisa dibuka sobat galeri. Kemudian kalau yang tengah mati ya. Ini sendiri terbuat dari aluminium, bahannya ya UPVC ya, PVC bahannya bagus. Jadi lebih tebal, kemudian lebih kedap suara seperti itu. Nah, ini di atas sudah disiapkan kanopi nih sama developer. Jadi salah satu bonus dari jika kalian membeli rumah ini. Ini kanopinya juga bagus, bisa dilihat ya, tebal. Jadi bukan kanopi yang abal-abal lah ya. Oke, sebelum kita naik ke atas dan kita masuk ke dalam, ini ada akses tangga untuk menuju ke lantai utama atau main entrance ya, nanti lewat sini ya. Ini juga ada sobat galeri. Jadi ini walaupun tidak terlalu luas, ada dikasih sentuhan taman. Ya ini ya, jadi tamannya kecil memang ya, spesial ya. Tapi ini sudah disiapkan pohon hias, pohon Kamboja hias ini ya. Nanti bisa besar tentu saja. Selain untuk mempercantik rumah ini, bisa juga untuk udaranya lebih segar seperti itu ya. Oke. Ya, kita sekarang menuju ke area bawah dulu ya. Biar lebih detail ya, kita ke area garasi dan ruang servis area. Ya, oke, ini sekarang kita ada di garasi ya. Jadi garasi ini fungsinya juga untuk servis area, di mana ada kamar asisten rumah tangga, kemudian ada dapur ya, lalu nanti ada kamar mandinya. Kita mulai dari depan dulu. Ini area dapur. Dapurnya cukup bagus. Ini dikasih tabelnya ya, atasnya dikasih keramik motifnya marmer ya, cukup luas lah ya. Kemudian sudah ada wastafel buat cuci piringnya, kitchen sink ya, ada colokannya. Dan ini dikasih keramik motifnya motif bata, cukup menarik ya. Terus kalau misalnya nanti mau masak di sini, nanti ini bisa dibuka ya, bisa dibuka supaya nanti udaranya bisa keluar, asapnya bisa keluar gitu. Lalu kita, nah ini untuk garasi ini bisa menampung 1 mobil ya, tapi masih ada sisanya di sana ya. 1 mobil bisa, tadi carport bisa 2 mobil, kalau garasi 1 mobil, jadi total 3 mobil ya sobat galeri. Ya, kita masuk ke kamar tidur asisten rumah tangga ya. Kamar tidur asisten rumah tangga ini ada di bawah ya, di area garasi ya. Ini seperti ini, cukup luas ini. Ini kurang lebih 2 meter kali 2,5 meter ya. Ya cukup luas lah ya untuk kamar asisten rumah tangga, untuk rumah minimalis seperti ini. Terus oh ya, ini untuk garasi ini pakai lantainya ini granit ya, granit motifnya batu alam ya. Jadi ini bagus dan agak kasar ya, jadi supaya tidak slip, supaya tidak licin seperti itu. Terus di sebelah kiri saya ini ada ruangan yang bisa dimanfaatkan untuk gudang ya, atau storage. Ini cukup panjang juga ya, cukup panjang, jadi 1,5 meter dikali lebih dari 4 meter untuk ke depan. Nah ini memanfaatkan area bawah tangga ya, jadi tangga yang menuju akses ke pintu utama itu di bawahnya dimanfaatin untuk dijadikan gudang seperti itu. Ini area garasi sobat galeri ya. Terus di sini ada kamar mandi ya. Nah ini ada kamar mandi.
Kamar mandi ini posisinya juga di bawah tangga juga nih. Nah, ini kamar mandi ini bisa difungsikan untuk kamar mandi asisten rumah tangga atau kamar mandi tamu juga bisa juga ya. Karena nih memang hanya satu di sini ya posisinya ya. Ada keran, kemudian ada klosetnya ya. Terus full keramik. Ini menarik ya, kesan minimalis dan rumahnya bagus. Terus kita sekarang ke area belakang ya. Area belakang ini ada apa? Ini area belakang rumah. Wow, ini ternyata cukup luas ya Sobat Galeri ya. Jadi lebarnya ini lebih dari 3 meter. Lebih dari 3 meter untuk teras belakang yang menyatu dengan taman. Ini fungsinya untuk taman. Kalau lebarnya ini 7 meter. Cukup luas ini terasnya. Untuk lantainya sendiri ini menggunakan keramik mozaik ya bentuknya ya. Nah, untuk ini memang sementara ini belum dikasih tanaman-tanaman hias ya. Ini nanti bisa dikasih tanaman yang bagus, yang lebih menarik, lebih hijau supaya udaranya juga lebih seger ya Sobat Galeri ya. Jadi ini area terbuka ya. Udara dari luar mengalir. Jadi bagus, udaranya sejuk. Kemudian matahari juga cahayanya bisa langsung masuk seperti itu ya. Oke, ini area belakangnya. Terus nah ini dikasih keran ya. Jadi ada beberapa keran yang dikasih. Ada di sini satu, kemudian di sana ada satu ya. Ini bisa berfungsi sebagai ruang jemur, bisa juga seperti itu. Kemudian untuk ruang cucinya itu nanti di sana ya. Ada. Yuk ikutin saya Sobat Galeri. Nah ini nih ya, ada keran juga ya. Jadi ini cukup luas juga nih, cukup luas. Dikasih mesin cuci ya. Kemudian ini ada space juga nih, bisa juga nanti dimanfaatin mesin cucinya bisa di atas seandainya atau di bawah juga nggak masalah ya. Bisa nanti kan dikasih keran terus ada colokan di sini. Untuk ininya aja ya, finishing catnya ini bagus loh. Ya, finishing catnya ini bagus. Untuk yang area belakang sama area depan itu sama-sama menggunakan cat eksteriornya itu dari Jotun. Jadi kualitasnya yang nomor 1 ya, bagus. Oke, kita kembali ke dalam ya. Oh iya, ini ada akses tangga nih. Jadi akses tangga untuk menuju ke lantai 2, menuju ke ruang utama yang ada di atas ya. Ini dari sini. Tapi kita nggak dari sini, nanti kita masuknya dari depan ya. Oke, yuk. Oke, Sobat Galeri, kita menuju ke lantai 2 ya. Oh iya, ini tadi belum saya jelasin nih. Ini pintu untuk garasinya, ini bagus. Warnanya jadi dipadu dengan warna ini ya, Conwood ya. Warnanya warna merah bata. Bisa didorong nanti muter sampai ke sana ya. Keren. Oke, kita menuju ke atas ya. Ini kita pakai untuk anak tangganya ini pakai granit ya. Granitnya itu motifnya batu alam ya. Jadi bagus juga, kasar juga nih. Terus dikasih railing, jadi pastinya buat anak-anak aman. Ya, kita sudah ada di depan pintu main entrance-nya ya. Nah, ini ada lampu tempel. Ini lampunya cantik nih ya. Lampunya cantik, selain fungsi buat penerangan juga buat menambah keindahan juga gitu. Ini lebarnya kurang lebih 1 meter ya. Jadi cukup luas lah ya. Terus, nah ini di hadapan saya ini ada lubang angin, fungsinya untuk sirkulasi roster ya. Selain untuk menambah buat sirkulasi udaranya juga ya, ada lubang-lubang di dalamnya. Nah ini menambah estetika ya, untuk kecantikan, keindahan rumah ini, gitu ya. Oke, kita masuk. Sobat Galeri, untuk pintunya sendiri ya. Pertama untuk daun pintunya ini bahannya dari jati.
Jadi semua pintu itu dari jati dan kusen-kusen untuk pintunya juga semua dari jati ya. Ini bagus ya, solid. Terus untuk handle-nya atau gagangnya ini sudah menggunakan smart lock ya atau smart home. Nah ini seperti ini, jadi nanti dikasih kode ya, nanti bisa diaktifkan. Ini bagus, ini salah satu fasilitas dari rumah ini ya. Oke, terus lantainya, saya mau jelasin lantainya. Ini ukurannya adalah 60x60. Ini bahannya granit ya, granit yang cukup bagus, coraknya corak batu alam seperti itu. Nah ini di hadapan saya ya, tampak depannya ini ada pintu yang bisa dibuka ya. Ini area balkonnya ini cukup menarik ya. Bisa dikasih kursi di sini, nanti kasih kursi, kasih meja, santai-santai ya, ngopi-ngopi di sini. Kemudian ada railingnya, dikasih kawat juga nih, menarik ya. Terus bisa dikasih tambahan pot bunga ya, kembang-kembang di sini. Wah, menambah suasananya menjadi lebih romantis gitu ya. Kita masuk ke dalam lagi. Sekarang kita menuju ke kamar tidur yang ada di lantai 2 ya. Nah ini kamar tidurnya. Jadi ini kamar tidur yang ada di lantai 2 ya, bisa dibilang kamar tamu atau untuk kamar tidur anak itu bisa juga ya. Ini cukup luas, lebarnya sekitar 2,5 dikali 3 meter ya. Nah ini ada jendela yang bisa dibuka, jendela minimalis tentunya ya. Ini juga sama, kusennya semua warnanya putih, sangat serasi dengan warna cat temboknya ya, elegan. Nah ini bisa dibuka, tuh udaranya sejuk ya, jadi udaranya bisa masuk dan mengalir keluar juga. Lantainya juga masih pakai lantai granit yang coraknya corak batu alam ya, 60x60. Oh iya, ini salah satu kelebihannya nih Sobat Galeri, saya mau kasih tahu, semua pintu itu dikasih ini ya, magnet penahan pintu. Tuh. Gak keras ya. Jadi di sini selain tidak membuat lecet tembok karena ditahan sama ini ya. Kemudian tidak kalau kena angin itu ya nggak kebuka sendiri gitu kan. Itu ada magnet penahan pintunya. Sekarang ya kamar mandinya ada di sini. Ini kamar mandi ya. Kamar mandi dari kamar tidur yang pertama. Ini kamar mandinya. Simple ini. Tapi tetap ya ada wastafel. Ada wastafelnya, modelnya yang elips, yang agak bulat. Kemudian ada klosetnya. Ini mereknya Toto loh. Jadi mereknya Toto, kualitasnya cukup bagus ya. Untuk sanitarinya, kloset dan wastafelnya. Terus dikasih shower. Ini instalasinya sebetulnya sudah disiapkan sama developer ya, untuk instalasi air panas, instalasi water heaternya gitu. Ada exhaust juga ya untuk udaranya biar tidak pengap ya. Terus dikasih dindingnya ini kasih keramiknya bagus nih, motifnya nih ya, warnanya putih ya, motif seperti batak. Lagi-lagi pintunya ini, daun pintunya dari jati, jadi daun pintu semua dari jati. Kita menuju ke sebelah kanan saya, ini ada apa? Ini sebelah kanan saya ini ada wastafel. Ini sebetulnya kalau di bawah tadi itu ada dapur kotor ya. Ini bisa difungsikan sebagai dapur bersih Sobat Galeri ya, bisa sebetulnya ya, karena memang rumahnya tidak terlalu besar ya, tapi masih tetap ada space yang bisa dimanfaatkan untuk dapur bersih atau buat cuci-cuci juga di sini bisa gitu ya. Tetap dikasih ini, ada dindingnya dikasih keramik ya. Kemudian ada colokan, ada airnya buat keran ya. Kita ke belakang. Ini area terbuka yang ada di lantai 2 di belakang ya. Tadi di depan ada balkon, ternyata di belakang ada balkon juga Sobat Galeri ya. Fungsinya banyak ya balkon ini, bisa buat santai-santai ya,
bisa buat dikasih misalnya area bermain buat anak-anak ya, buat yang punya anak kecil, ini bisa saja nih di sini nih ya. Terus buat jemur ya, jemur badan ini ya, ini bisa banget ya. Dikasih railing ya, kasih railing, kasih kawat-kawat juga nih, menarik. Terus motif lantainya seperti yang di area teras yang bawah ya. Nah ini motifnya itu mozaik ya, motif keramiknya. Oke, cukup menarik sobat galeri. Ini juga ada apa buat pembuangan airnya ya. Kalau hujan ini kan terbuka ya. Kalau hujan jadi nggak usah khawatir airnya nanti menggenang karena di sini ada pembuangannya. Kita masuk ke dalam lagi sobat ya. Oke sobat galeri, sebelum kita ke atas, ini saya mau jelasin di sini ada tangga ya, akses yang tadi dari garasi, dari servis area kamar asisten rumah tangga, ini aksesnya dari sini ya, seperti itu. Jadi jika misalnya asisten rumah tangga dibutuhkan untuk ke atas, ini bisa aksesnya dari bawah ya, dari belakang, seperti itu ya. Sekarang kita oh ya, ini saya mau jelasin dulu untuk lampunya ya. Nah, ini yang gak kalah menarik nih. Lampunya ini pakai lampu downlight ya. Terus untuk ceilingnya juga yang di lantai 2 ini pakai drop ceiling ya. Drop ceiling, di balik drop ceilingnya itu ada lampu juga. Nah, lampunya sendiri ini apa namanya, ada banyak nih ya. Ada beberapa titik dikasih ya. Seperti itu. Tadi kita kesini sudah, kita ke atas. Yuk. Ke lantai 3 nih, ada apa aja di lantai 3 ya. Sobat galeri, sekarang saya ada di lantai 3 ya. Oke, ini ada jendela ya. Ada jendela yang dibuka, ini udaranya jadi masuk, bagus mengalir sirkulasinya. Kemudian di sana juga ada kaca mati ya untuk penerangan dari luar cahaya matahari. Sekarang kita di sini ada 2 kamar di lantai 3. Nah, sebelum kita masuk kamar ada space ya, ada ruangan ini ya, cukup luas ini. Ini sebetulnya lorong, tapi bisa dikasih nanti di sini seperti meja kecil ya, kasih tanaman ya, atau nanti di sini dikasih cermin gitu. Menarik. Kita sekarang masuk ke kamar tidur yang pertama. Ya, ini dia kamar tidur yang pertama di lantai 3. Ini fungsinya buat kamar tidur anak ya, kamar tidur anak. Nah, ini cukup menarik karena ini dikasih parkit ya, cukup bagus ini parkitnya, warnanya natural banget ya, alami banget tuh. Terus di depan saya itu ada jendela ya, jendela aluminium yang bisa dibuka gitu. Cuma ini di balik itu ini fungsinya balkon. Jadi ada sedikit balkon ini, cuma ditutup sama lubang angin ya, atau roster ya. Jadi mungkin biar lebih private ya, biar lebih privasi. Karena kan ini kan fungsinya untuk fasad dari rumah ini supaya menarik dari depan gitu ya. Tapi ini tetap bisa difungsikan sebagai apa ini, balkon ya, balkon kecil ya. Nah, ini ada jendelanya atau pintu gesernya ya. Terus ayo ikutin saya, ini ada kamar mandinya ya. Jadi kamar tidur ini, kamar mandinya ada di sini. Nah, kamar mandinya sama seperti kamar mandi yang di bawah, ada wastafel, kemudian ada kloset, mereknya Toto ya, dikasih dinding keramik ya, kasih dinding keramik, warnanya putih, terus ada showernya ya, ada instalasi untuk water heaternya juga sudah disiapkan. Nah, ini motifnya lucu nih untuk lantainya nih. Jadi motifnya ini heksagonal nih ya, jadi ada bentuknya 6 itu, heksagonal, bagus sobat galeri. Ini
kamar tidur yang pertama di lantai 3. Sekarang kita masuk ke kamar tidur yang satunya lagi. Ya, nah kita sudah masuk ke kamar tidur yang kedua di lantai 3. Kamar tidur yang terakhir nih Sobat Galeri ya. Tadi di lantai 2 itu ada satu ya. Kemudian yang sebelah saya tadi sudah kamar tidur anak. Ini sekarang kamar tidur yang terakhir. Jadi ini bisa dibilang kamar tidur utamanya ya Sobat Galeri ya. Jadi lantainya sama dikasih parket juga ya untuk menambah kesan naturalnya, alaminya, dan juga biar lebih hangat ya. Jadi bukan keramik murni seperti itu. Terus di depan saya ini ada kaca besar nih, kaca minimalis yang cukup besar dan ada jendelanya. Nah ini bisa Sobat Galeri lihat ya, ini ada jendelanya aluminium juga, ini dari UPVC ya, yang bagus kualitasnya. Terus ada space yang ini bisa dimanfaatkan untuk dikasih tanaman-tanaman hias di sini ya. Jadi untuk menambah asri ya, menambah sejuk gitu kan, menambah cantik rumah ini tuh. Ya, bisa Sobat lihat ya. Tuh, ada space ini. Kita kalau mau ke situ juga bisa juga ya. Tuh, lumayan lega ya. Lebarnya kira-kira sekitar 70 meteran untuk lebarnya. Menarik nih ya Sobat Galeri ya. Ini di kamar utama ini. Ini sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Kita masuk ke kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya. Ya. Kamar mandinya ini agak sedikit berbeda ya, tapi untuk materialnya sama, untuk fasilitas yang ada di dalamnya sama. Ada wastafel ya, kemudian ada klosetnya, ada showernya juga. Dan ini yang menariknya ini di atas ini ada void ya, yang sengaja matahari bisa masuk nih, itu sinar mataharinya bisa masuk. Jadi transparan ya, dan itu sepertinya bisa dibuka Sobat Galeri. Itu bisa dibuka karena ada bukaan itu, mungkin fungsinya buat service atau maintenance ya. Ya, karena di atas itu nanti kita kasih toren atau penampung air. Ini juga ada jendela mati ya, tapi bisa udaranya juga bisa masuk juga sedikit di sini. Ya, cukup menarik. Jadi ini kamar mandi yang ada di kamar tidur utama ya, lumayan gede. Nanti tinggal dikasih ini aja nih Sobat nih, dikasih semacam pembatas untuk area showernya itu ya, biar mandinya lebih nyaman. Oke ya, kita kembali ke bawah lagi ya. Ini tampaknya ini adalah bagian terakhir atau kamar tidur terakhir yang saya jelaskan ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan kamar tidurnya itu tuh ada 3 ya. Di lantai 2 itu ada 1 kamar tidur, bisa dijadikan kamar tidur tamu atau kamar tidur anak. Kemudian di lantai 3 ya, sekarang ini kamar tidurnya ada 2. Ada di sebelah saya itu kamar tidur anak yang ada kamar mandinya juga. Kemudian ini adalah kamar tidur utama yang ada kamar mandi dalamnya juga. Seperti itu. Terus tadi kita sudah lihat juga ada kamar tidur asisten rumah tangga, itu ada di lantai yang paling bawah. Jadi menyatu ruangannya dengan service area atau area garasi ya. Kamar mandinya juga ada untuk kamar tidur asisten rumah tangga ya. Nah ini menariknya, setiap kamar itu selain ada jendela ada juga balkon ya. Nah ada balkon yang walaupun tidak terlalu luas tapi bisa dimanfaatin, bisa buat santai-santai atau bisa dikasih tanaman ya. Tentu saja menambah suasana, selain lebih bagus tapi udaranya itu menjadi lebih segar gitu ya. Oke, kita ke bawah lagi ya untuk kita simpulkan ya dari keseluruhan rumah ini. Yuk
Sobat Galeri, kita ke bawah lagi yuk. Ya, Sobat Galeri, sekarang kita sudah ada di lantai bawah lagi ya. Alhamdulillah, ini sudah selesai review house tour rumah modern ini, minimalis, milenial ya, yang keren. Ini rumah baru ya, di townhouse daerah Jagakarsa. Oke, saya ulas kembali ya. Rumah ini ya, rumah bagus ini, rumah keren ini berada di atas lahan 90 meter persegi. Kemudian luas bangunannya, untuk yang rumah yang kita tadi sudah masuk ke dalamnya itu luasnya adalah 150 meter persegi ya Sobat Galeri ya. Ini 3 lantai ya. Di bawah tadi ada ruang service area, ada dapur kotor, kemudian ada kamar asisten rumah tangga ya, ada 1. Jadi jumlah kamar tidurnya itu adalah ada 3 ya. Kamar tidur ada 3, kamar asisten rumah tangga ada 1. Kemudian jumlah kamar mandi semuanya itu ada 3 juga. Kemudian kamar mandi asisten rumah tangga ada 1 ya. Ya, cukup sempurna, cukup banyak ya bagi kalian ya sobat milenial, yang terutama pasangan muda yang baru menikah atau yang baru punya anak 1. Wah, ini cocok banget untuk ambil rumah di sini ya. Dan jangan lupa ini kualitasnya bagus ya, kualitasnya mewah, premium, dari pilihan spesifikasinya ya. Kemana-mana ini tidak terlalu jauh Sobat Galeri ya. Misalnya untuk akses tol, ini sekarang sudah ada tol Desari ya, atau tol Brigif, ini dekat sekali dari sini. Kemudian fasilitas rumah sakit di sini banyak ya, baik RSUD maupun rumah sakit swasta lainnya sangat mudah dijangkau dari daerah sini. Lalu fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah negeri maupun sekolah swasta pun banyak ya, mudah dijangkau dari daerah sini ya. Dan satu lagi untuk daerah bisnis, untuk TB Simatupang, daerah bisnis TB Simatupang itu tidak terlalu jauh Sobat Galeri ya, hanya kira-kira 10 menit bisa dijangkau dari daerah sini ya. Oke, keseluruhannya sudah kita review ya, sudah kita house tour tadi ya. Tinggal pasti Sobat Galeri, pasti kalian itu bertanya-tanya berapa nih harganya. Nah, ini spesial banget nih ya, kebetulan ya. Jadi dengan luas tanah 90, saya ulangi, kemudian luas bangunannya 150, ini harga perdana ya. Jadi bisa dibilang masih harga promosi. Hanya ya, developer ini hanya membandrol dengan harga 1.950.000.000 rupiah. Wow, cukup murah ya, cukup murah menurut saya ya. Dengan kualitas yang bagus ya. Kemudian ada bonus tadi ya, untuk pintunya itu dengan smart home ya, atau smart lock itu sudah disiapkan. Itu salah satu bonus. Kemudian ini di atas saya kanopi ya, nanti sampai selesai, sampai ada atapnya, itu juga bonus juga ya untuk membeli rumah ini. Dan ada juga toren ya, toren air, tandon air, itu nanti sudah disiapkan. Wah ya, ada beberapa bonus atau fasilitas yang lainnya. Oke, jadi sobat milenial, sobat galeri ya, pasangan muda kalian yang belum punya rumah atau yang mau nambah rumah ya, ini cocok banget untuk ambil unit di sini ya, mumpung masih harga awal. Nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan ini harga sudah berubah ya. Jadi langsung saja nanti telepon ya, telepon saya di nomor di bawah ini ya. Survei unitnya, kemudian booking unitnya. Oke. Jangan lupa sobat galeri yang belum subscribe channel ini, subscribe terlebih dahulu, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai properti di daerah Jakarta dan sekitarnya ya. Jangan lupa juga di-share, komen yang positif, di-like ya.
Salam sukses, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.